persamaan tabel dan grafik. Bila hubungannya sederhana, tabel dan grafik ini akan mencukupi. Namun bila hubungannya rumit, maka menggambarkan hubungan dalam bentuk persamaan mungkin diperlukan. Menggambarkan hubungan ekonomi dalam bentuk persamaan juga berguna karena kita dapat mempergunakan teknik yang kuat dari kalkulus diferensial dalam menentukan solusi optimum. Dalam konteks ini adalah cara yang paling efisien bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. Optimisasi seringkali diperlakukan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Dalam contoh, suatu perusahaan ingin meminimumkan biaya produksinya dan memaksimumkan penerimaannya. Lalu contoh lain adalah bagaimana perubahan jumlah uang yang beredar di suatu negara mempengaruhi tingkat inflasi. Untuk suatu fungsi, agar mencapai maksimum atau minimum, maka turunan dari fungsi tersebut harus sama dengan 0. Langsung saja kepada contoh soal rumus dasar turunan dalam diferensial di bidang ekonomi. Sebelumnya kita harus mengetahui rumus dasar dari ekonomi. Yang pertama adalah profit. Rumusnya yaitu adalah TR dikurang TC atau total revenue dikurang total cost. Lalu total revenue adalah pengalian dari price dengan quantity. Lalu total cost penjumlahan dari fixed cost dengan variable cost. Lalu bentuk persamaan profit kita bisa menggunakan suatu fungsi, baik itu fungsi linear, kuadrat ataupun yang lain dan lain sebagainya, dengan memformulasikan F dalam kurung Q. Dalam konteks ini berarti Q adalah quantity. Oke, langsung saja kepada soal. Sebuah produksi rumahan memproduksi Q buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 150 Q dikurang 2 Q kuadrat dikurang 90 Q dikurang Q kuadrat dalam satuan Rp1.000. Lalu tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari Q buah barang tersebut. Nah, baik, dari soal ini kita bisa melihat beberapa variabel, yaitu adalah Q buah barang dan keuntungan. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa persamaan dari keuntungan atau profit itu adalah 150 Q dikurang 2 Q kuadrat dikurangi 90 Q dikurang Q kuadrat. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menyinggung bahwa untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, maka turunan dari fungsi itu harus sama dengan 0. Maka turunan dari fungsi P itu harus sama dengan 0. Dalam rumus ekonomi, turunan P sama dengan 0 itu sama dengan 0 sama dengan MR dikurang MC. MR didapatkan dari turunan TR dan MC didapatkan dari turunan TC. Oke, untuk persamaan ini kita bisa konversikan lagi agar lebih sempurna, itu kita buat dengan MR sama dengan MC. Oke. Setelah kita sudah mengetahui rumus ekonomi yang akan kita pakai, maka kita bisa langsung menggunakan konsep turunan. Konsep turunan dalam formulasi matematika itu kita bisa menuliskan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat n. Maka turunan dari f aksen x itu ialah n dikali x pangkat n dikurang 1. Ini adalah rumus dasar dari tahu konsep turunan, maka kita langsung saja masukkan rumus MR sama dengan MC. Maka MR sama dengan MC ini bisa kita dapatkan dari turunan TR dengan turunan TC. Turunan TR adalah 150 dikurangi 4Q dan turunan dari TC adalah 90 dikurangi 2Q. Jika kita konversikan, maka kita akan memperoleh Q sama dengan 30.
masukkan ke fungsi awal, yaitu pi sama dengan 150 Q dikurangi 2 Q kuadrat dikurangi 90 Q dikurangi Q kuadrat. Kita substitusikan Q sama dengan 30 ke dalam persamaan. Atau lebih sederhananya lagi, kita menyederhanakan persamaan dulu lalu mensubstitusikan. Maka ini kita akan memperoleh 60 Q minus 2 Q kuadrat minus maka jadi minus Q kuadrat. Maka 60 kita kaliin dengan 30 dikurangi 30 kuadrat, hasilnya adalah 900. Dalam satuan ribu rupiah, maka keuntungan maksimum yang diperoleh dari Q buah barang adalah 900.000 rupiah. Untuk soal nomor 2, integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Langsung saja pada soal diketahui pendapatan dengan rate dalam satuan R aksen T sama dengan 4T tambah 3 per 4T kuadrat tambah 6T tambah 1 dalam satuan ratusan juta rupiah per tahun. Lalu total biaya atau cost itu sama dengan 50 juta per tahun. Yang ditanya soal adalah berapa pendapatan yang dihasilkan dalam 3 tahun. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus mengetahui bahwa pendapatan itu memiliki simbol ekonomi TR. Dan TR itu bisa kita dapatkan menggunakan konsep integral dari rate ini. Integral dari R aksen T. Karena R aksen T ini adalah posisinya sebagai marginal revenue. Atau dalam konsep matematika adalah turunan dari TR. Maka untuk mengembalikan fungsi TR kita harus mengintegralkan turunan dari R aksen T ini. Maka langsung saja untuk menyelesaikan integral R aksen T ini kita akan menggunakan cara substitusi. 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T tambah 1 akan kita integralkan. Nah, untuk menggunakan cara substitusi, kita akan memisalkan penyebutnya dengan Q. Maka turunan Q itu adalah 8T plus 6. 8T plus 6 dengan 4T plus 3 itu memiliki korelasi, yaitu jika mereka dibagi akan menghasilkan 1/2. Atau secara konsep turunan kita bisa menuliskan Q aksen sama dengan dQ per dt. dQ per dt itu kita dapat adalah 8T plus 6. Jika kita konversikan, maka kita bisa menuliskan persamaan dt sama dengan dq per 8t tambah 6. Selanjutnya, kita harus mengetahui salah satu sifat integral, yaitu integral dari dx per x itu sama dengan ln x plus c. Ini adalah suatu sifat dari konsep integral. Maka jika kita kaitkan dengan soal tadi, kita bisa mengintegralkan 4T tambah 3 per Q dikali dQ per 8T tambah 6 itu sama dengan habis dibagi 2 K setengah dari integral dq per q. Lalu jika kita kembalikan ke konsep integral, maka kita akan mendapatkan persamaan setengah ln q plus c. Maka inilah dia hasil dari integral dari
fungsi TR. Lalu langsung saja kita substitusikan, maka setengah ln Q itu kan persamaan dari 4T kuadrat plus 6T plus 1. Maka setengah ln dari 4T kuadrat plus 6T plus 1 ditambah C. Ini dia hasil integralnya. Maka kita akan langsung masuk ke pertanyaan A. Pertanyaan A adalah pendapatan yang dihasilkan dalam 3 tahun itu berapa? Langsung saja TR atau pendapatan itu adalah integral dari R aksen T. Hasil dari integral tadi adalah setengah ln dari 4T kuadrat ditambah 6T ditambah 1 plus C. Langsung saja kita substitusikan. T sama dengan 3 tahun. Sebab yang ditanyakan adalah pendapatan yang dihasilkan selama 3 tahun. Maka total revenue sama dengan setengah dari ln 4 dikali 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3 plus 1 plus C. Maka hasilnya ini adalah setengah ln 55. Jika dikalkulasikan, maka total revenue yang dihasilkan selama 3 tahun adalah 200.366.659,3 rupiah. Jedakan. Ya. Selanjutnya, profit yang dihasilkan mesin dalam T sama dengan 3 tahun. Nah, profit itu dalam rumus ekonomi bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan TR dikurang TC. Nah, sebelumnya di soal diberitahu total cost itu adalah 50 juta per tahun. Karena yang ditanyakan adalah T sama dengan 3 tahun, maka P dalam kurung 3 tahun itu adalah 50 juta. Kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 150 juta. Lalu langsung saja masuk ke rumus profit. P sama dengan TR dikurang TC. Sebelumnya kita sudah mendapatkan TR, yaitu setengah dari ln 55 dikurangi dengan TC adalah 50 juta, kita kalikan dengan 3 yang artinya adalah T sama dengan 3 tahun. Maka hasil yang diperoleh adalah 200.366.659,3 kita kurangi dengan 150 juta. Maka keuntungan atau profit yang diterima oleh perusahaan adalah 50.366.659,3 rupiah. Soal nomor 3, materi yang akan dibahas adalah matriks dan sistem persamaan linear. Langsung pada soal, diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara ekolen sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G, C sama dengan A minus B dalam kurung Y dikurang T0, di mana A lebih besar dari 0 dan B berada di antara 0 dan 1. Dan persamaan C ini bisa dikonversikan lagi menjadi C sama dengan A minus BY plus B T0. Lalu G sama dengan GY, di mana G kecil berada di antara 0 dan 1. Lalu pertanyaan yang pertama, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Maka model matematika bentuk AX sama dengan B ini bisa kita mulai dengan memindahkan variabel-variabel yang menjadi matriks pembentuk B. Untuk menentukan model matematika bentuk AX sama dengan B, kita akan membuat persamaan atau mengkonversikan persamaan awal
menjadi bentuk matriks di mana X itu memenuhi variabel Y, C, dan G. Maka persamaan ini kita ubah menjadi Y minus C minus G sama dengan I0, BY plus C 0 sama dengan A plus B T0, minus GY 0, G sama dengan 0. Maka untuk menentukan matriksnya langsung saja kita tulis koefisien dari masing-masing variabel. Seperti contoh Y minus C minus G sama dengan I0, maka bisa kita tuliskan 1 minus 1 minus 1, BY plus C 0 sama dengan A plus B T0, B 1 0, C sama dengan A plus B T0, dan selanjutnya seperti itu. Maka kita akan mendapatkan model AX sama dengan B seperti ini. Matriks A 1 minus 1 minus 1, B 1 0 minus G 0 1, dan matriks X adalah Y C G karena ini adalah variabel utama dari bentuk AX dengan B. Lalu B itu adalah konstantanya, yaitu I0, A plus B T0, 0. Kita lanjut untuk 3B. Jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B seperempat, dan G 3/4. Maka tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional. Maka untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan metode Cramer atau aturan Cramer. Untuk langkah pertama kita tentukan dulu matriks pembentuk dari persamaan ini melalui AX sama dengan B. Setelah kita substitusikan, maka kita bisa langsung menentukan matriksnya. Nah, untuk menentukan matriks ini kita harus menggunakan metode Cramer. Langkah melakukan penghitungan matriks menggunakan metode Cramer, kita menulis kembali dua kolom pertama ke sebelah matriks awal. Maka ini 1 minus 1 seperempat 1 minus 3/4 0. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mengalihkan matriks secara diagonal, yaitu 1 dikali 1 dikali 1 ditambah minus 1 dikali 0 dikali minus 3/4 ditambah minus 1 dikali seperempat dikali 0 kurang matriks pengalihan matriks minus 1 dikali 1 dikali minus 3/4 dikurang 1 dikali 0 dikali 0 dikurang minus 1 dikali seperempat dikali 1. Maka kita akan memperoleh matriksnya adalah setengah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan matriks A1. Nah, matriks A1 ini disimbolkan sebagai Y atau pendapatan nasional tadi. Sebab penentuan matriks awal AX sama dengan B, variabel Y itu terdapat di X. YCG, pendapatan nasional, pengeluaran untuk konsumsi, dan belanja pemerintah. Untuk menentukan matriks A1 ini atau sama dengan Y, kita tinggal memindahkan koefisien konstanta dari matriks AX sama dengan B ke kolom pertama. Sebab posisi Y dalam matriks X itu adalah posisi yang pertama. Sehingga 120, 320, 0, minus 1, 1, 0, minus 1, 0, 1. Kita tentukan lagi matriksnya, determinan matriksnya dengan menggunakan metode Cramer, yaitu menuliskan kembali dua kolom pertama dari matriks awal, yaitu 120, 320, 0, minus 1, 1, 0. Pengerjaannya sama seperti penghitungan yang pertama, yaitu mengalihkan matriks secara diagonal lalu mengurangkannya dengan matriks diagonal yang berlawanan. Maka kita akan memperoleh determinan dari matriks A1 adalah 440. Setelah kita menemukan matriks untuk A1, kita akan menemukan berapa besaran dari pendapatan nasional dengan cara membagikan matriks A1 tadi dengan matriks keseluruhan atau A. Maka langsung saja 440 matriks dari A1 dibagikan dengan setengah matriks dari keseluruhan. Maka akan diperoleh titik keseimbangan pendapatan nasional adalah 880 dalam satuan triliun.